Baik, selamat malam buat dua sahabat saya, si Aldo dengan si Arya, di mana pada malam ini kita bertiga akan berdiskusi sedikit tentang firman Tuhan, khususnya tentang penciptaan. Sebelum kita belajar tentang penciptaan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih buat berkat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berkumpul untuk mendengarkan sedikit dari pekabaran. Biarlah melalui pekabaran-Mu ini kami semakin diberkati semakin hari. Mempersiapkan diri untuk menantikan Kau datang. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Oke, baik. Malam ini buat kita, tema kita itu adalah penciptaan. Saya ingin bertanya ya, kira-kira kalau saya tanya saudara Arya, kira-kira terlintas di dalam pikiran Anda kalau saya menanyakan penciptaan itu kira-kira seperti apa, atau penciptaan itu apa? Kira-kira yang terpikir di dalam benak saudara Arya apa ya? Penciptaan itu menurut saya membuat sesuatu yang ada dari sesuatu yang tidak ada. Oke, baik, terima kasih ya. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Menjadikan ada dari sesuatu yang tidak ada. Kalau menurut saudara Aldo gimana ya kira-kira penciptaan? Di Arya tadi. Kira-kira kalau kita dengar penciptaan ya, apa sih yang diciptakan dari saudara Arya lah dulu? Ya pastinya bumi, semesta, dan segala isinya. Jadi bumi kita ini diciptakan gitu, ada yang ciptakan gitu. Iya, ada yang ciptakan. Saudara Aldo, kira-kira yang diciptakan itu kira-kira dari yang tidak ada menjadi ada apa ya? Kalau kata penciptaan diri sama kayak di Arya tadi, itu adalah sesuatu, pembentukan bumi dan segala isinya. Itulah namanya penciptaan. Kalau kan dari yang tidak ada menjadi ada. Kira-kira kalau kan laptop ini contohnya nih, laptop ini kan dulunya nggak ada, tapi jadi ada. Itu kira-kira termasuk penciptaan enggak? Menurut saya sih sesuatu yang gimana ya? Kalau saya baca di internet sendiri sih ya, kalau saya buat penciptaan, kata besarnya penciptaan itu apa namanya? Yang tersearching itu adalah penciptaan penciptaan bumi, nggak ada penciptaan motor, komputer apa segala nggak ada. Ya, penciptaan itu penciptaan bumi. Kalau ya Baik. Kalau gimana kira-kira pendapat saudara Ari? Sebenarnya sih persen bilang itu penciptaan, bilang 50% tidak. Karena kalau dilihat dari ini digunakan secara untuk hal rohani, bidang rohani seperti penciptaan yang kita ketahui sesuai isi Alkitab. Tapi kalau kita soal laptop yang dulunya nggak ada menjadi ada, sebenarnya itu bisa penciptaan, tapi lebih enak dibilang itu sebagai karya cipta. Oh, oke, baik ya.
Jadi kira-kira kalau memang menurut kita lah dulu, laptop ini kan dari tidak ada menjadi ada. Tapi apakah memang laptop ini atau semua bahan-bahannya memang tidak ada di dunia ini, atau memang sudah ada tapi datang manusia membuat karya tersendiri? Apakah memang bahan-bahannya sudah ada atau memang tidak ada kian bahannya? Memang asli nggak ada atau gimana? Kalau dari segi bahan sih pastinya udah segala sesuatu yang diciptakan, mau bahannya apapun itu pasti diambil dari isi bumi, tidak dari mana-mana. Bukan penciptaan bahannya buat membuat bahan tersebut. Oke, baik. Jadi mari kita kembali ke topik ya. Nanti kita akan tahu gimana, apa sih, bagaimana sih sebenarnya kita. Tadi kita sudah, kalian teman-teman sudah menjawab tadi kira-kira apa yang diciptakan itu ya. Kita sepakat ya, kalau memang yang diciptakan Tuhan itu bumi ini, Tuhan kalau kira-kira kalau ditanya yang diciptakan itu apa, kita sepakat tadi menjawabnya bumi ini. Betul? Betul. Kira-kira yang menciptakan bumi ini siapalah? Kenapa bisa dia menciptakan bumi ini? Siapa yang menciptakan? Tuhan Allah. Kira-kira saudara Aldo dari mana mengetahui bahwa yang menciptakan bumi ini Tuhan Allah? Kita sendiri yang menceritakannya. Betul ya, Alkitab juga memang mengatakan di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Memang Allah betul yang menciptakan langit dan bumi. Kira-kira bagaimana sih Allah menciptakan langit dan bumi ini? Bagaimana sih dia menciptakan? Menurut saudara Arya, gimana cara Tuhan menciptakan? Kalau menurut saya banyak, yang jelas sebenarnya sebagai manusia saya nggak mengetahui sebenarnya bagaimana lebih detailnya bagaimana, tapi yang saya dapat bukan hingga ini Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan firman-Nya berdasarkan mungkin perkataannya atau seperti itu kira-kira. Kalau menurut saudara Aldo, kira-kira gimana Tuhan melakukan penciptaan? Iya, seperti yang dibilang Ari, ini bahannya nggak ada ya. Bukan seperti kita menciptakan laptop atau segala sesuatu ya, tapi ciptakan dengan kataannya sendiri. Dalam satu istilah berarti alam semesta ini mengikuti perintah. Apa yang disebutnya langsung wujud gitulah. Misal Abi langsung terwujud gitulah. Ya, memang luar biasa Tuhan ya, ketika dia berfirman segala sesuatunya jadi. Tapi saya mau tahu, kira-kira saudara tahu melalui firman-Nya, tahunya dari mana? Pernah dengarkah atau pernah baca atau pernah, ya gimana? Pernah dengar atau pernah lihat bahkan atau pernah baca,
atau hanya memang kita mendengarkan orang lain berbicara seperti itu? Pernah dengar dan pernah baca juga. Kalau saudara Arya? Awalnya cuma kayak waktu saya di AKBP dulu kan itu diajarkan cuman dikasih tahu sama orang tua pas anak-anak kan merayakan Natal itu biasanya jadi ayat favorit buat anak jadi satu semakin dewasa cerita dari Alkitab. Iya, baik. Jadi saya bacakan ya. Di ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Luar biasa ya, sesuai dengan yang kita ketahui. Allah itu berfirman, segala sesuatunya jadi. Ya, begitulah Tuhan menciptakan dunia kita ini melalui firman-Nya. Kalau kita juga baca juga di Ibrani 11 ayat 3 itu, di sana dikatakan bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Jadi semuanya ini dijadikan melalui firman Allah. Seperti magic ya, kalau saudara Aldo tadi bilang seperti simsalabim jadi. Jadi memang kalau secara manusia kita tidak bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita bagaimana maha kuasanya kekuatan Tuhan. Tapi ya demikianlah pekabaran Alkitab dikatakan melalui firman-Nya alam semesta kita ini dijadikan. Kira-kira sampai di sini ada yang masih janggal atau pengen bertanya atau gimana? Kalau dari saya sejauh ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi saudara. Oke, baik. Kalau ditanya lah, kira-kira penciptaan yang dilakukan Tuhan berlangsung berapa hari lah? Kalau kira-kira, menurut yang saudara Arya ketahui lah dulu. Menurut saya yang saya ketahui itu penciptaan ada 6 hari. Dan ada penciptaan ada 6 hari ya. Kalau saudara Aldo? 6 hari juga. Dari mana kita mengetahui penciptaan itu 6 hari? Kira-kira dari mana? Dari Alkitab, dari pendeta, dari khotbah-khotbah para pendeta sama panitia jemaat. Kalau saudara Aldo kira-kira dari mana kita mengetahui memang Tuhan itu melakukan penciptaan 6 hari? Alkitab sendiri yang menjelaskan ya penciptaan itu terjadi selama 6 hari. Oke, baik. Memang betul Alkitab menjelaskannya bahwa Tuhan itu melakukan penciptaan di dalam 6 hari. Lebih tepatnya terdapat di Kejadian 1 ayat 30 berbunyi, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala jenis, segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala sesuatunya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Memang dikatakan di sana sampai hari ke-6 Yesus itu
Allah itu melakukan penciptaan. Jadi 6 hari. Kira-kira di hari ketujuh apa yang dilakukan Allah? Kenapa sampai pada hari ke-6 aja dia melakukan penciptaan? Saudara Arya lagi. Yang saya tahu dan saya kitab dia dari pekerjaan Kalau saudara Aldo kira-kira kenapa pada hanya sampai pada hari ke-6-nya? Hari ketujuh emangnya Allah itu melakukan apa? Kenapa dia nggak melakukan penciptaan di hari ketujuh? Emang apa yang dilakukan Allah pada hari ketujuh? beristirahat dan menguduskannya. Itu Beristirahat dan menguduskannya. Nah, apa ini kudus ini kira-kira? Arti kudus ini yang secara kita ketahui. Kalau saudara Aldo lah dulu, kira-kira kudus yang dimaksud, kudus seperti apa yang dimaksud Allah? kalau setahu saya kata kudus ini sih artinya suci, bersih. Suci, bersih. Kalau menurut saudara Arya kira-kira arti kudus ini seperti apa? mohon maaf saudara boleh diulang, nggak kedengaran. Arti kudus yang dimaksud Tuhan di hari ketujuh itu dikuduskan dia kata Aldo tadi. Arti kudus ini apa ya kira-kira? Kalau menurut saya kudus itu artinya kalau dari makna sederhananya sih suci, tapi kalau makna sederhananya suci. Jadi di kudus ini dimaksudkan bahwa kita sudah dikasih Tuhan 6 hari bekerja. Tuhan sudah bekerja juga di 6 hari dan dia berhenti pada hari ketujuh. Jadi maksudnya dikuduskan itu bahwa kita di hari ketujuh melepaskan segala beban pikiran dalam pekerjaan, dalam hati kita dan pikiran kita, apapun yang kita pikirkan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita kuduskan, kita apakan satu hari itu khusus untuk Tuhan. Berarti bisa dibilang hari Sabat itu enak lah ya. Kita berhenti dari segala pekerjaan kita kan. Semua kita hentikan. Berarti kita enak lah ya. Bisa kita berhenti, ada satu hari dikhususkan untuk kita berhenti daripada semua itu. Enak lah ya hari Sabat itu, hari yang dikhususkan itu kira-kira ya. Enak lah ya. Enak sih enak, tapi walaupun menguduskannya kadang susah dilakukan. Emang menguruskan ini gimana sih maksudnya? Kalau kenapa bisa sampai susah menurut saudara Arya? Kenapa sampai bisa susah? Sama seperti yang saya bilang sebelumnya, kita kuduskan artinya hati, pikiran, segala rohani jasmani kita serahkan sepenuhnya. Untuk menyerahkan sepenuhnya ini kita melakukan komunikasi Tuhan, hanya kita tinggalkan segala beban pikiran kita. Untuk melakukan hal-hal tersebut kan sangat sulit karena begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang bersifat ini benar-benar membuat kita terlalu nyaman, terlalu menggoda. Menguduskan Tuhan hanya untuk satu hari saja. Berarti kalau menurut Arya menguruskan hari yang kudus itu sekarang itu susah ya. Tapi bagaimana dulu menurut kita banyak nggak godaan dulu pada saat
Allah itu menguduskan itu. Kira-kira kalau kita hidup pada zaman itu, kira-kira godaan banyak nggak ya? Bagaimana menurut saudara Aldo? Bisa ulangi pertanyaannya? Kan gini kata saudara Arya tadi, menguduskan hari yang dikuduskan Allah itu susah katanya, banyak godaan, pikiran kita, hati. Kira-kira kalau kita juga ikut terlibat zaman dulu dalam pengurusan hari Sabat itu, godaannya banyak nggak ya? Kalau kita hidup di Tanya gimana tadi? Kalau kita hidup di zaman dulu gitu. Kira-kira kalau kita berada di posisi pada penciptaan itu, susah nggak, banyak nggak godaan kita rasakan kalau melakukan, kalau kita mau menguduskan hari yang dikuduskan Tuhan? Saya rasa sih kalau dalam hal menguduskan ya. Gimana? Kalau saya rasa kalau kita zaman Taman Eden kan maksudnya kan, Iya. ya menurut saya nggak susah. Kira-kira kenapa? Ya kita kan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Kalau seandainya di zaman dulu kita hidup di zaman dulu tanpa dosa, itu kan kita selalu hidup dengan Tuhan Yesus. Emang sekarang kita itu nggak bersama-sama dengan Tuhan lagi. Yang saya maksud ya kalau di zaman dulu kan kita langsung lihat secara dengan nyata bahwa Allah itu ada gitu. Kalau di zaman sekarang sih kan kita kita percaya kepada Tuhan Allah aja sebenarnya, karena kita juga belum pernah melihat wujud secara langsung gitu kan. Itulah manusia. Iya sih, kalau dibilang memang banyak godaan ya, apalagi untuk menguruskan hari yang ketujuh yang dikuduskan Allah, ya, ternyata susah kalau kita mengikuti apa yang dibilang saudara Arya, susah. Tapi gimana, apapun ceritanya ya, itulah yang dilakukan Allah pada hari penciptaan. Dan bukan hanya dilakukan Allah, tapi di hari penciptaan itu ya dia mempraktekkan apa yang memang dilakukan dia pada hari ketujuh itu. Dan kalau kita membaca Kejadian juga, dan kita juga manusia dapat perintah apa yang dilakukan Allah pada penciptaan di hari ketujuh, ya kita juga harus menuruti perintah. Kira-kira kalau kalau berbicara tentang penciptaan, ya kira-kira makna penciptaan paling besar dalam dalam kehidupan kita apalah, kira-kira saudara Ariel, makna yang paling besar lah terhadap penciptaan ini bagi kita? Kalau menurut saya makna dari penciptaan ini, Allah itu menunjukkan kuasanya, dia berkarya. Juga dari hasil karya dan ciptaannya ini, khususnya manusia, dia kasih kita sebuah kebebasan, hak kebebasan. Enggak seperti yang kita lihat di dunia ini ya, seperti kayak kita ciptakan orang-orang manusia ciptakan robot, itu bergerak kayak sesuai kehendak penciptanya, harus gini harus gitu. Tapi menurut saya makna penciptaan
yang yang dilakukan Tuhan ini, yaitu dia menunjukkan kuasanya, menunjukkan kebesarannya, dan yang paling istimewanya ciptaannya diberi kebebasan akal budi. Jadi kira-kira itulah ya makna penciptaan terbesar yang menurut saudara Arya. Kira-kira kalau menurut saudara Aldo, makna yang paling besar tentang penciptaan ini apa? Ya, sama dengan Arya tadi, bahwa menurut saya juga penciptaan ini menunjukkan besaran Tuhan itu gitu. Juga nggak nyangka kan sampai sel-sel tubuh kita ini diperhitungkan sama Tuhan. Ada oksigen di yang kita hirup juga diperhitungkan sama Tuhan. Nah, itu menunjukkan kebesaran Tuhan itu. Berarti luar biasanya Tuhan ya, luar biasa detailnya Tuhan tahu hal-hal paling kecil sekalipun dia sudah perhitungkan untuk menciptakan kita ya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau bertanya kira-kira tentang penciptaan? Ada nggak yang mau bertanya tentang penciptaan? Entah ada yang masih bingung. Pertanyaan sedikit mengenai sahabat ya. Kan Allah katanya mau beristirahat ya kan, beristirahat dari payahnya. Nah, waktu saya kecil itu nggak tahu ya. Waktu saya kecil saya dilarang menonton kalau hari Sabat dan itu dianggap berdosa. Itu kenapa ya kayak gitu ya? Padahal kita disuruh beristirahat dan menguduskan gitu loh. Kita kan kenapa emang kalau kita nonton itu langsung dianggap berdosa gitu apa? Sama juga kayak apa namanya? Murid-murid Yesus yang memetik gandum pas perjalanan kemana ya waktu itu ya lupa. Dia dianggap berdosa gitu. Padahal cuma memetik gitu. Apakah memang kita harus mengingat-ingat Tuhan gitu, harus sepenuhnya setiap detik kita harus mengingat Tuhan? Apakah itu makna kudus bagi Tuhan atau gimana sih maksudnya gitu? Oke, baik. Jadi memang tadi kan kita sudah sepakat arti kudus itu apa. Ya kita itu kudus itu tadi seperti yang sudah kalian paparkan, yaitu kita itu memfokuskan diri, menjaga hati, menjaga pikiran. Ya bagaimanalah kita menjaga pikiran kita ke Tuhan sedangkan kita melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu pikiran itu. Contohnya lah kita nonton action. Kan kadang kalau kita contohnya kalau kita nonton Iron Man di hari Sabat, fantasi kita akan naik atau akan terbawa-bawa kepada fantasi Iron Man. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan, menjaga pikiran kita, dan pada akhirnya karena menonton itu ya fantasi kita terbawa-bawa kepada Iron Man. Kira-kira gimana? Kurang pas atau memang gimana menurut saudara? Sebenarnya sih bukan cuma menonton gitu loh. Kadang kita juga di apa namanya, nggak boleh keluar rumah, keluar gereja juga nggak boleh. Terus tapi pas PA gitu ada juga game-games gitu loh. Games-games Alkitab. Nah, iming-imingnya memang games, tapi itu kan tetap sejenis permainan ya kan. Walaupun tentang rohani katanya, games rohani gitu. Maksud saya gini, apakah tiap detik kita harus memang menjaga, tiap detik kita harus memikirkan Tuhan gitu? Ya memang apa boleh dibuat ya.
Ya memang kita ini makhluk ciptaan Tuhan kan gitu. Ya sudah seharusnya hidup kita ini memang untuk Tuhan gitu. Sudah seharusnya hidup kita untuk Tuhan. Ya kalau Daniel bilang ya setiap waktu itu memang sebenarnya harus untuk Tuhan. Nggak bisa, ya kita ini nggak bisa terlepas daripada Tuhan. Kalau Tuhan sempat terlepas daripada kita ya kehidupan pun kayaknya nggak akan ada sama kita. Ya Tuhanlah sumber kehidupan kita. Ya sudah seharusnya memang setiap waktu kita harus berfokus kepada Tuhan. Gimana dari saudara Arya kira-kira? Maaf, maksud saudara saya Gimana tadi? maksud saudara saya ingin menanggapi pertanyaan Ronaldo atau saya ingin memberi pertanyaan atau seperti apa? Menanggapi pun boleh, bertanya pun boleh. Mungkin kalau dari segi menanggapi pertanyaan yang diberikan saudara Aldo, menguduskannya. Jadi menurut saya kita memang sebagai manusia jam selama satu hari Sabat itu memikirkan Tuhan, kayaknya nggak bisa, karena kan di waktu tidur juga belum tentu kita pikirkan Tuhan, kan pikiran kita hilang, itu udah nggak sepenuh hari Sabat kita pikirkan Tuhan, dari segi situ aja dulu. Jadi mungkin dari segi kita sadar yang dimaksud mungkin menguduskan itu seperti fokus utama kita itu hati dan pikiran kita itu sama Tuhan gitu. Jadi bukan artinya setiap detik harus sama Tuhan, setiap jam, setiap apa, bukan. Artinya di dalam hari Sabat itu kita jangan terlalu fokus ke pikiran yang lain gitu. Pokoknya diutamakannya Tuhan gitu. Artinya mungkin ya pasti ada juga kan pikiran, oh ya kita mikirkannya nggak terlalu melebihi pemikiran kita atau uh, fokus kita, ibadah kita untuk hari itu gitu. Kita nggak bisa menduakan. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Oke baik. Saudara Arya bilang tadi, ya kalau secara sadarnya sih tiap detik kita enggak mungkin. Tapi intinya fokus kita memang pada hari Sabat itu ya kita utamakan, kita khususkan untuk Tuhan. Fokus kita itu kita ya. Oke baik. Kita sepakat ya, memang hari Sabat itu dikuduskan itu memang fokus kita hanya untuk Tuhan. Kita sepakat ya. Oke baik. Berbicara tentang penciptaan kan, kalau yang saya tahu ya di Alkitab kan dibilang, nah maka semua yang diciptakan Allah itu baik katanya. Pernah dengar itu? Pernah. Kira-kira kalian yakin nggak yang semua yang diciptakan Allah itu baik? Saya yakin. Kalau saudara Aldo? Ya, semua baik. Oh, kan karena memang dibilang semua yang diciptakan Allah itu baik. Terus kira-kira kalau saya katakan duri lah duri, duri. Apalah kebaikan duri kira-kira? Kan yang diciptakan Allah itu baik. Apakah memang Allah menciptakan duri atau gimana? Kalau menurut saya sih ya pasti segala isi Tuhan yang ciptakan. Cuman kalau dari segi pengetahuan saya nggak tahu fungsi duri ini sebenarnya apa, entah atau untuk melindungi diri tertentu atau seperti kan kayak bunga mawar punya duri atau untuk melindungi dirinya dari entah apapun yang pengen apakan merusak dia. Cuman pastinya Tuhan menciptakan segala sesuatu dan sekecil apapun itu pasti ada tujuannya.
Ada kaitannya mungkin, entah sekecil apapun pasti ada kaitannya dengan ciptaan yang lain. Kalau menurut saudara Aldo gimana kira-kira? Seperti dibilang Arya tadi, itu kayak agar tidak diganggu lah dari misalnya bunga mawar kan, itu kan durinya itu kan sejenis pertahanan diri, itu kan ada maksud baiknya kan, untuk pertahanan diri dari tumbuhan itu. Tetapi setahu saya juga bahwa duri-duri seperti lalang gitu kan, itu kan tercipta setelah setelah tanah Tuhan Allah, bukan. Iya, jadi perlu kita ketahui ya, kalau kita baca di Kejadian pasal 3 itu, disitulah baru muncul duri, muncul. Setelah apa muncul duri? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca di pasal 3, di Kejadian 3 itu judul perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi di sanalah muncul duri. Ketika pada zaman penciptaan, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, duri itu tidak ada sebenarnya. Jadi kalau tadi saya tanya, semua yang diciptakan Allah itu adalah baik. Jadi memang baik yang diciptakan Tuhan Allah itu. Jadi duri itu tidak ada pada hari penciptaan. Duri itu kenapa ada ya? Sesuai dengan yang dibilang saudara Aldo tadi, ketika memang sudah jatuh dalam kutuk dosa ya, di sanalah adanya duri di Kejadian pasal 3. Kira-kira gimana menurut saudara Arya? Pernah dengar atau baru dengar? Saya baru dengar. Nanti kita khususkan waktu kita berdua, kita baca pasal 3 ini ya saudara Arya, bagaimana memang duri itu ada setelah manusia jatuh dari dosa. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak untuk tentang penciptaan ini? Oh iya, saya sih ini hanya pengen bertanya aja, yang kita tahu aja. Oh, kalau menurut penciptaan kan hanya dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan banyak sekarang nih timbul permasalahan-permasalahan. Langit itu bulat atau datar gitu. Bumi itu bulat atau datar. Padahal di penciptaan nggak ada dijelaskan kan, hanya menciptakan langit dan bumi. Kira-kira yang kita tahu lah dulu, menurut saudara Arya atau Aldo, bumi itu memang bulat atau datar menurut Alkitab ini? Sebentar ya, saudara, saya lihat. Kalau saya sih, menurut yang saya dengar, kayaknya pernah lah di Alkitab menjelaskan bahwa bumi ini bulat. Tapi saya lupa di mana ayatnya. Kalau saya sih sebenarnya nggak pernah mendengar dari Alkitab bumi itu berbentuk bulat diciptakan atau gimana. Soalnya di ayat 2 dibilang, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Itu aja yang bisa saya dapat tentang bentuk bumi yang sebenarnya sesuai isi Alkitab. Oke, memang sangat menarik ya. Kalau saudara Aldo bilang dia lupa ayatnya. Mungkin ini dapat di ayat Yesaya 40 ayat 22 dikatakan demikian. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Nah, inilah mungkin yang pernah didengar saudara Aldo ya, makanya memang ini bisa dibilang
menciptakan. Tapi saudara Arya tadi bilang bumi itu belum berbentuk dan kosong. Kira-kira ketika bumi belum berbentuk dan kosong itu sudah terjadi penciptaan atau sebelum penciptaan kira-kira? Sepertinya sudah terjadi penciptaan. Saudara Arya pernah baca ayatnya kira-kira? Jadi dibilang kan pertanyaannya tadi bumi belum berbentuk dan kosong, apakah itu terjadi setelah penciptaan atau sebelum penciptaan kan? Iya, sebelum penciptaan atau sesudah penciptaan. Jadi bisa kita lihat di ayat satunya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi itu mungkin sudah termasuk terjadi setelah ada penciptaan. Tapi kan hari pertama penciptaan itu terjadi hari pertama penciptaan itu ya pada awal itu dikatakan di sana bumi itu memang belum berbentuk dan kosong. Setelah itu baru ada hari pertama penciptaan. Kira-kira gimana ya? Saya juga sebenarnya agak bingung ya. Soalnya ini sama seperti yang tentang sama seperti hal-hal yang lainnya juga di ayat 3, jadilah terang. Itu Allah sudah menciptakan terang. Padahal yang kita tahu terang itu terang itu kayak benda-benda penerang kan, diciptakan pada hari keempat atau kelima ya. Jadi saya juga kurang tahu maksudnya bumi sebelum atau sesudah penciptaan. Karena kalau berdasarkan yang kita baca di ayat 1 aja, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pada mulanya. Jadi itu mungkin bisa, saya juga kurang tahu. Memang kalau cara penciptaan ini ya, yang paling utama yang kita perlu ketahui ya yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, kan gitu. Segala isinya juga Dia yang menciptakan. Bagaimana proses penciptaan? Alkitab hanya sekejap, hanya sekilas menceritakan. Terus bagaimana Allah bekerja, ya hanya sedikit Alkitab menceritakan. Tapi yang perlu kita ketahui, memang yang perlu kita imani bahwa kita harus percaya memang penciptaan itu ada dan penciptaan itu ya harus kita akui memang Allah yang melakukan. Dan satu lagi ya, dan apapun yang diciptakan Allah itu memang betul semuanya baik. Dan kira-kira saya sebelum kita tutup ini ya, saya ingin bertanya kepada kita semua. Kalau satu kalimat lah dulu, kalau berbicara mengenai penciptaan, kira-kira satu kalimat yang bermakna, kira-kira kalau berbicara penciptaan dari saudara Arya lah dulu. Boleh saudara ulang pertanyaannya? Kan ini sekarang kita bicara mengenai penciptaan. Kalau berbicara mengenai penciptaan, satu kalimat yang bermakna lah dulu. That's our Arya. Kalau kita bicara mengenai penciptaan.
Kalau saya sih satu kalimat bermakna dari penciptaan cuma 2 kata sih. 3. Bukti kuasa Allah. Cuman itu aja yang bisa saya dapatkan dari makna penciptaan. Saudara Arya bilang bukti kuasa Allah. Sekali lagi teman-teman, berarti penciptaan itu tidak terlepas daripada Allah ya. Saudara Arya bilang bukti kuasa Allah. Kalau dari saudara Aldo, Dari saya juga satu kalimat dari makna penciptaan adalah ya memang sama kayak Arya tadi, bukti dari kuasa Allah, sehingga kita jadi jangan ragu atas kuasa Allah. Itu sama kayak Arya tadi. semuanya memang kalau kita berbicara tentang penciptaan, semua yang kita bahas selalu ada Allah. Berarti kita sepakat ya, penciptaan itu tidak terlepas daripada oknum Allah ya. Dan sesuai dengan kata Aldo, jangan ragu atas kuasa Allah. Kira-kira masih ada nggak pertanyaan? Biar kita sepakat kalau penciptaan itu memang berasal daripada Allah, dan kita jangan ragu atas kuasa Allah itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari Pas. gimana dari Arya? Ada? Juga sudah pas. Oke, baik. Jadi kita sudah sepakat ya, penciptaan itu tadi tidak terlepas daripada Allah. Dan kita jangan ragu atas kuasa Allah itu. Kita sepakat itu ya. Iya, mantap. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusi pelajaran tentang penciptaan malam hari ini. Adalah diskusi yang singkat ini ya, kita semakin dikuatkan, hati kita semakin diingatkan betapa besarnya kuasa Tuhan kepada dunia ini, termasuk kepada kita. Oke, baik. Kita mari berdoa, bisa saudara Aldo lah yang berdoa. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang berserta dalam kajian satu pada saat hari ini, malam ini kami masih besarnya kuasa, makna penciptaan yaitu besarnya kuasamu atas dunia ini Bapak ini bahas tadi dapat menguatkan iman kerohanian kami, semakin lebih dekat lagi kepada Bapak dalam segala aktivitas kami pada segala peristirahatan kami, memberkati kami. Ini doa kami dalam Yesus kami berdoa syukur. Amin.